Oke guys, pada hari ini kita akan membahas yang kedua, yaitu faktorisasi tunggal. Pada subbab sebelumnya telah dibicarakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 terbagi oleh suatu bilangan prima, sehingga setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima, atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima tertentu. Pada sesi ini akan dipelajari bahwa pemfaktoran suatu bilangan bulat positif atas faktor-faktor prima adalah tunggal, sehingga kita mengenalnya sebagai faktorisasi tunggal. Tetapi sebelum membicarakan faktorisasi tunggal, kita akan mempelajari beberapa teorema sebagai persiapan untuk mempelajari faktorisasi tunggal. Yang pertama ada teorema 4.5 yang berbunyi, jika P suatu bilangan prima dan P membagi habis AB, maka P membagi A atau P membagi B. Buktinya, karena P suatu bilangan prima, maka untuk sembarangan bilangan bulat A berlaku AP sama dengan 1 atau AP sama dengan P. Jika AP sama dengan 1 dan P membagi habis AB, kita pernah membuktikan bahwa P membagi B membuktikanlah kembali. Dan jika AP sama dengan P, maka P membagi habis A. Jadi terbukti bahwa P membagi habis A atau P membagi habis B. Nah, teorema 4.5 ini dapat diperluas untuk bilangan-bilangan A1, A2, A3, sampai AN, yaitu jika P suatu bilangan prima dan P membagi habis A1, A2, A3 sampai AN, maka P membagi habis A1 untuk suatu I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Buktinya, kita akan membuktikan dengan induksi matematika yang sudah pernah kita pelajari pada bab yang pertama. N yaitu banyaknya faktor. Untuk N sama dengan 1, yaitu P membagi habis A, jelas benar. Untuk N sama dengan, yaitu P membagi habis A1, A2, karena P suatu bilangan prima, maka menurut teorema 4.5, P membagi habis A1 atau P membagi habis A2 diambil sebagai hipotesis induksi untuk bilangan bulat T dengan T lebih dari sama dengan 2 dan T kurang dari N, yaitu P bilangan prima, dan P membagi habis A1, A2, A3 sampai AN, maka P membagi habis AK untuk 2 kurang dari K, K kurang dari T, atau K lebih dari 2 dan K kurang dari T. Pandang, P membagi habis A1, A2, A3, atau dapat ditulis sebagai P membagi habis A1, A2, A3 sampai AN-1 dikali AN1, maka menurut teorema 4.5 diperoleh P membagi habis A1, A2, A3, AN-1 atau P membagi habis AN. Jika P membagi habis AN, maka teorema telah terbukti. Lanjut, jika P membagi habis A1, A2, A3 sampai AN-2, AN-1, maka menurut teorema 4.5 diperoleh bahwa P membagi habis A1, A2, A3 sampai AN-2 atau P membagi habis AN-1. Jika P membagi habis AN-1, maka teorema terbukti. Jika P membagi habis A1, A2, A3, AN sampai -2, maka proses seperti di atas dapat diteruskan. Berdasarkan hipotesis yang diambil, maka proses tersebut mesti akan berakhir. Berarti bilangan prima P membagi salah satu dari A1, A2, A3 sampai AN. Jika pada teorema 4.5 diambil kasus bahwa P, Q, dan R masing-masing
bilangan prima dan P membagi habis QR, maka P membagi habis PQ atau P membagi habis R, yaitu P sama dengan Q atau P sama dengan R. Karena P, Q, R masing-masing bilangan prima, kasus tersebut dapat diperluas sebagai berikut. Jika P1, Q1, Q2, Q3 sampai Qn semuanya bilangan prima dan P membagi habis Q1, Q2, Q3 sampai Qn, maka P sama dengan Qk untuk suatu bilangan bulat K, dengan K lebih dari sama dengan 1 dan K kurang dari sama dengan N. Ya, selanjutnya kita akan membuktikan ketunggalan dari faktorisasi prima dari suatu bilangan bulat positif. Teorema ini sering disebut faktorisasi tunggal yang merupakan teorema dasar dalam aritmatika. Ada teorema 4.6 yang berbunyi pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 atas faktor-faktor prima adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktornya. Buktinya pada teorema 4.2 kita telah membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima tertentu. Sekarang kita akan membuktikan bahwa faktor-faktor prima tersebut adalah tunggal. Ambil sembarang bilangan bulat positif n yang lebih dari 1. Jika n suatu bilangan prima, maka n adalah faktornya sendiri. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jika n suatu bilangan komposit itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan angka lain. Misal bisa dibagi dengan 2, 4, dan yang lainnya. Misal bilangan komposit itu contohnya angka 2, 4, 6, 8, 10. Dan diandaikan bahwa pemfaktoran n atas faktor-faktor prima adalah tidak tunggal. Misalnya, n sama dengan P1, P2, sampai PT, dan n sama dengan Q1, Q2, sampai QR. Dengan P1 dan dengan PI dan QI masing-masing adalah bilangan-bilangan prima. Untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya dan sampai T, dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai R, serta P1 lebih besar sama dengan P2, lebih besar sama dengan P3, lebih besar sampai PT, dan Q1 lebih besar sama dengan Q2, lebih besar sama dengan Q3, lebih besar sampai QR, dengan T kurang dari sama dengan R. Karena N sama dengan P1, P2, sampai PT, maka P1 membagi habis N sehingga P1 membagi habis Q1, Q2, Q3, sampai QR. Dan selanjutnya menurut perluasan teorema 4.5 maka P1 sama dengan QK untuk suatu K dengan K lebih dari sama dengan 1 dan K kurang dari sama dengan R. Dan mengingat Q1 lebih besar sama dengan Q2, lebih besar sama dengan Q3, lebih besar sampai QR, maka P1 kurang dari sama dengan Q1. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.